Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya. Tetap di kelas daring kita ya, secara online. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah SWT. Hari ini materi kita sampai di bab 2, yaitu seni musik. Apa saja yang bisa kita pelajari di seni musik kelas 7 ini? Mari kita saksikan pembelajaran berikutnya. Untuk peta konsep dalam seni musik ini, yang pertama kita akan mempelajari menyanyi dengan satu suara atau menyanyi dengan unisono. Yang kedua, memainkan alat musik sederhana. Alur pembelajaran kita kali ini dalam bernyanyi secara unisono, mengenal warisan budaya dan menyanyikan lagu daerah secara unisono. Yang kedua, teknik vokal dan organ suara manusia. Dan yang terakhir, menyanyi dan latihan vokal. Pernahkah kalian bernyanyi? Tahukah kalian bahwa menyanyi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu bernyanyi satu suara dan bernyanyi banyak suara. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri maupun secara kelompok. Untuk menyanyikan lagu secara kelompok dibutuhkan berbagai kekompakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Lalu bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Pada pembahasan ini kita akan membahas bernyanyi secara unisono atau menyanyi dengan satu suara. Menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi jenis ini sering disebut dengan menyanyi perseorangan. Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Saat menyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan saling peduli, sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Jadi, bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Jadi lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat dinyanyikan secara unisono. Contoh Angin Mamiri, Bengong Jumpa, O Inani Keke, Boleh Lebu. Selanjutnya teknik vokal dan organ suara manusia. Pada acara-acara pertelevisian, sering kita melihat atau menyaksikan bagaimana komentar-komentar dari seorang juri kepada seorang peserta lomba bernyanyi. Istilah-istilah teknik vokal sering pula kita dengar dari para juri yang menilai penampilan seorang peserta lomba bernyanyi. Istilah-istilah teknik vokal itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik pengucapan atau artikulasi, yaitu cara pengucapan kata demi kata yang baik dan benar dalam bernyanyi sehingga menciptakan dan membentuk suara yang jelas, nyaring, merdu, dan indah. Yang kedua, teknik sikap dalam bernyanyi atau phrasing, yaitu aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah bernyanyi yang berlaku. Teknik vokal yang ketiga adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada dalam bernyanyi yang harus dijangkau dengan tepat dan benar atau tidak false dalam menyanyikannya. Intonasi atau dinamik dibagi menjadi 3 kategori, tekanan dinamik atau kelas lemah, tekanan nada atau tinggi, dan tekanan tempo.
Berikutnya ada teknik pernafasan. Pernafasan dalam seni vokal memiliki teknik tersendiri yang terbagi menjadi beberapa bagian utama dalam bernyanyi. Teknik pernapasan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kita lanjutkan di slide berikutnya. Teknik pernafasan yang pertama adalah pernafasan dada, dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernafasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Sehingga jenis pernafasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya sang penyanyi akan mudah kehabisan nafas sehingga kurang baik dipakai ketika sedang bernyanyi. Perhatikan contoh gambar di samping merupakan pernafasan dada. Teknik pernafasan berikutnya adalah pernafasan perut. Dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernafasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernafasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernafasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun, pernafasan perut tidak begitu baik ketika digunakan dalam bernyanyi. Contoh gambar pernafasan perut, ada inspirasi dan ekspirasi. Teknik pernafasan yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Teknik ini paling baik dan cocok untuk digunakan dalam bernyanyi, sebab pada saat diafragma menegang atau lurus, maka rongga dada dan rongga perut menjadi longgar. Volume menjadi bertambah dan hal tersebut dapat membuat tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam paru-paru dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Kenapa dikatakan paling cocok? Sebab teknik pernafasan ini dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkannya secara perlahan dan teratur. Teknik ini dapat memungkinkan seorang penyanyi untuk menghasilkan suara yang murni dengan nafas yang panjang. Perhatikan contoh gambar pernafasan diafragma di atas. Ada udara masuk, udara keluar. Ada inspirasi dan ekspirasi. Dan kita yang terakhir dalam bernyanyi secara unisono atau bernyanyi dengan satu suara adalah berlatih vokal. Adapun berlatih vokal dapat dilakukan sembari bernyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model, dengan kata lain lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan mengubah nada dasar secara berturut-turut, naik dan turun. Yang kedua adalah pemanasan, ada warming up, yaitu dengan melatih pita suara dan beberapa organ lainnya seperti mulut, tenggorokan, lidah, dan lain-lain. Agar menjadi lebih luas, diperlukan latihan ringan terlebih dahulu. Yang ketiga, contoh lagu Cubluk-Cubluk Suweng dan Burung Kakak Tua bisa dijadikan alternatif untuk melatih kemampuan vokal kita. Demikian penjelasan singkat mengenai pembelajaran kita bernyanyi secara unisono atau bernyanyi satu suara. Semoga ilmu kalian bertambah dengan adanya penjelasan saya tadi dan kalian semakin paham mengenai seni musik. Terima kasih atas perhatiannya. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.